Logika matematika. Logika matematika merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang penurunan-penurunan kesimpulan yang valid dan benar, dan yang tidak valid dan tidak benar. Proses berpikir dalam mengambil kesimpulan dari kenyataan atau pernyataan yang diketahui benar atau dianggap benar disebut reasoning. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa ditentukan kebenarannya. Sebagai contoh kalimat, Yogyakarta berada di Provinsi Z dan mempunyai jumlah penduduk X. Contoh lain, 2X plus 101 sama dengan 7. Kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat terbuka karena belum tentu kebenarannya. Bagaimana dengan kalimat, matahari selalu terbit dari timur? Kalimat apakah itu? Kalimat matahari selalu terbit dari timur adalah kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, dan tidak bisa dua-duanya. Contoh lain pada kalimat, apabila dua bilangan ganjil dijumlahkan, maka hasilnya akan genap. Bagaimana dengan contoh berikut? Apakah besok hari libur? Selanjutnya adalah kalimat yang bernilai kebenaran. Kapan suatu kalimat dikatakan sebagai kalimat yang bernilai benar atau salah? Untuk menentukan benar tidaknya suatu kalimat digunakan dua teori, yaitu teori korespondensi dan teori koherensi. Teori korespondensi adalah sebuah kalimat bernilai benar jika komponen-komponen yang membangun kalimat tersebut adalah kalimat yang sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sesungguhnya. Kalimat contoh. Kalimat dalam seminggu ada 7 hari adalah kalimat yang bernilai benar berdasarkan teori korespondensi. Menurut teori koherensi, sebuah kalimat dikatakan benar apabila terdapat pernyataan dalam kalimat yang bernilai koheren, konsisten, dan tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang diketahui benar atau dianggap benar. Sebagai contoh kalimat, jumlah sudut-sudut segi N adalah N-2 kali 180. Penghubung atau konektif. Penghubung digunakan untuk menghubungkan logika matematika. Ada beberapa penghubung, di antaranya negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Negasi. Negasi sebuah pernyataan adalah ingkaran suatu pernyataan tersebut. Sehingga, apapun yang disebutkan dalam pernyataan tersebut akan diingkari atau tidak disetujui. Ingkaran mempunyai arti tidak atau bukan atau belum. Jika P adalah simbol yang mewakili sebuah pernyataan, maka negasinya adalah bukan P. Sebagai contoh, pernyataan. Ada bilangan bulat positif yang habis dibagi 6. Ingkarannya adalah tidak ada bilangan positif yang habis dibagi 6. Contoh lain pada pernyataan. Telah ditemukan rumus cepat akar-akar persamaan kuadrat. Ingkarannya adalah belum ditemukan rumus cepat akar-akar persamaan kuadrat. Disjungsi. Disjungsi merupakan bentuk pernyataan baru hasil dari penggabungan dua pernyataan yang diketahui menggunakan penghubung logika disjungsi. Pernyataan baru yang dihasilkan mempunyai arti
pernyataan pertama atau pernyataan kedua. Sehingga apabila P dan Q masing-masing menyatakan pernyataan pertama dan kedua, maka P atau Q adalah pernyataan baru yang dihasilkan. P atau Q disebut kalimat atau pernyataan disjungsi. Jika salah satu pernyataan bernilai benar, kalimat disjungsi bernilai benar. Dan sebaliknya, apabila tidak ada pernyataan yang bernilai benar, maka kalimat disjungsi bernilai salah. Sebagai contoh, kalimat disjungsinya adalah perkalian dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil, atau penjumlahan dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil. Kalimat disjungsi tersebut mengandung dua pernyataan. Pertama, perkalian dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil. Atau pernyataan kedua, yaitu penjumlahan dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil. Jika dinyatakan dalam P dan Q, maka pernyataan pertama adalah P dan pernyataan kedua adalah Q. Pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P disjungsi Q bernilai salah. Konjungsi. Konjungsi merupakan bentuk pernyataan baru hasil dari penggabungan dua pernyataan yang telah diketahui menggunakan penghubung logika konjungsi. Pernyataan baru yang dihasilkan mempunyai arti pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Sehingga apabila P dan Q masing-masing menyatakan pernyataan pertama dan kedua, maka P dan Q adalah pernyataan baru yang dihasilkan, yang kemudian disebut kalimat atau pernyataan konjungsi. Jika ada salah satu pernyataan pembentuknya yang bernilai salah, kalimat konjungsi bernilai salah. Sebaliknya, jika semua pernyataan dalam kalimat konjungsi bernilai benar, maka kalimat konjungsinya bernilai benar. Sebagai contoh, kalimat konjungsinya adalah perkalian dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil. Dan penjumlahan dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil. Kalimat konjungsi tersebut mengandung dua pernyataan. Pertama, perkalian dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil. Dan pernyataan keduanya adalah penjumlahan dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil. Jika dinyatakan dalam P dan Q, maka pernyataan pertama adalah P dan pernyataan kedua adalah Q. P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P konjungsi Q bernilai salah. Implikasi. Implikasi merupakan bentuk pernyataan atau kalimat baru hasil dari penggabungan dua pernyataan yang menggunakan penghubung implikasi. Pernyataan baru yang dihasilkan mempunyai arti jika pernyataan pertama, maka pernyataan kedua. Sehingga apabila P dan Q masing-masing menyatakan pernyataan pertama dan kedua, maka P maka Q adalah pernyataan baru yang dihasilkan, yang kemudian disebut kalimat atau pernyataan implikasi. Jika P bernilai salah, kalimat implikasi bernilai benar. Atau jika Q bernilai benar, kalimat implikasi bernilai benar. Sebagai contoh, jika perkalian dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil, maka penjumlahan dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil.
Pernyataan pertama pada kalimat tersebut adalah jika perkalian dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil, maka pernyataan kedua adalah penjumlahan dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil. Jika P maka Q, P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka kalimat implikasi bernilai salah. Biimplikasi. Biimplikasi merupakan bentuk pernyataan atau kalimat baru hasil dari penggabungan dua pernyataan yang diketahui menggunakan penghubung logika biimplikasi. Pernyataan baru yang dihasilkan mempunyai arti: pernyataan pertama, jika hanya jika, pernyataan kedua. Sehingga apabila P dan Q masing-masing menyatakan pernyataan pertama dan kedua, maka P jika hanya jika Q adalah pernyataan baru yang dihasilkan. Disebut kalimat atau pernyataan biimplikasi. Artinya, jika P dan Q bernilai sama, sama-sama benar atau sama-sama salah, maka kalimat biimplikasi bernilai benar. Sebagai contoh, perkalian dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil. Jika hanya jika, penjumlahan dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil. Pernyataan pertama pada kalimat biimplikasi tersebut adalah perkalian dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil jika hanya jika. Pernyataan keduanya adalah penjumlahan dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil. Pada kalimat biimplikasi, perkalian dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil jika hanya jika penjumlahan dua bilangan bulat ganjil adalah bilangan bulat ganjil bernilai salah. Negasi pernyataan majemuk atau komposit. 1. Negasi disjungsi. Disjungsi bernilai benar, paling sedikit ada satu komponen yang bernilai benar. Jika semua komponen bernilai salah, maka disjungsi bernilai salah. Sebagai contoh, negasi dari 10 habis dibagi 5 atau 8 adalah bilangan prima adalah 10 tidak habis dibagi 5 dan 8 bukan bilangan prima. 2. Negasi konjungsi. Konjungsi bernilai benar ketika semua komponen bernilai benar. Jika ada satu komponen yang bernilai salah, maka konjungsi bernilai salah. Contohnya negasi dari 10 habis dibagi 5 dan 8 adalah bilangan prima. Negasinya adalah 10 tidak habis dibagi 5 atau 8 bukan bilangan prima. 3. Negasi implikasi. Sebagai contoh, negasi dari jika 10 habis dibagi 5, maka 8 adalah bilangan prima adalah 10 habis dibagi 5 dan 8 bukan bilangan prima. 4. Negasi biimplikasi. Sebagai contoh, negasi dari 10 habis dibagi 5 jika hanya jika 8 adalah bilangan prima adalah 10 habis dibagi 5 dan 8 bukan bilangan prima atau 8 adalah bilangan prima dan 10 tidak habis dibagi 5.